Pohon-pohon menjulang dengan akar-akar menghujam pada kerasnya bebatuan. Layaknya gambaran kerasnya kehidupan manusia. Terjal bebatuan seakan menjadi gambaran dari kerasnya perjuangan hidup yang harus ditaklukkan manusia. Di puncak-puncak kesunyian sebuah bukit, siapapun menyadari aura alam terpancar dengan dahsyatnya. Di balik batu-batu dan pepohonan, juga semilir angin menyimpan kekuatan alam yang luar biasa. Kekuatan itulah yang konon ada di dalam setiap hati manusia. Sayangnya, kekuatan tidak lama digunakan sebagai kebaikan. Apalagi saat hati manusia telah dikuasai keserakahan nafsu dunia. Ambisi untuk meraih kelimpahan kekayaan ada kalanya merasuki setiap hati dan kepala manusia. Tak bisa dipungkiri, ada orang-orang yang harus memeras keringat hanya sekedar meraih selembar uang dengan melawan panasnya yang membakar kulit. Bukan rintangan, beratnya beban bagai gambaran beratnya kehidupan yang harus dihadapi. Kemiskinan yang menikam hati manusia ada kalanya menitiskan kesadaran sukma ketika jiwa mulai rapuh akan godaan hidup yang datang kian silih berganti. Nafsu mulai tak kenal iba, nafsu mulai membakar ambisi di gemerlap dunia. Jalan pintas meraih kekayaan, dipilih apapun resiko, yang ada nekat dijalani. Pesugihan ditempuh demi ambisi meraih harta. Dari gambar yang berhembus, konon bagi orang-orang yang meyakini tempat inilah mampu memperoleh bantuan secara gaib. Jika seseorang bersedia melakukan ritual-ritual tertentu, ada yang meyakini di tempat inilah akan terjadi. Perjanjian alam gaib, jalan pesugihan. Pesugihan adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja keras layaknya orang bekerja pada umumnya. Tetapi perlu Anda ketahui, dalam pesugihan Anda harus memiliki satu bentuk usaha yang harus dijalankan. Entah bisnis usaha dalam bidang apapun. Dalam prosesnya, pesugihan adalah bentuk kerjasama, perjanjian antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk gaib, siluman, dan lain-lain. Banyak jenis-jenis pesugihan, dari pesugihan memelihara tuyul, pesugihan perkawinan dengan siluman ular, pesugihan gunung kawi,
pesugihan kera, pesugihan babi, pesugihan tikus, pesugihan kelelawar ngepet atau geblek, dan masih banyak yang lainnya. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit dan peluang usaha yang semakin susah membuat masyarakat bingung. Keinginan untuk menjadi cepat kaya nyatanya tidak didukung oleh keadaan ekonomi masyarakat yang semakin susah. Alih-alih cepat kaya, nyatanya masyarakat banyak yang tercekik dalam keadaan secara ekonomi. Hal inilah yang terkadang membuat seseorang tak lagi berpikir jernih. Segala macam akhirnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dari cara yang paling rasional, yaitu dengan bekerja keras, sampai dengan cara yang paling tidak rasional seperti pesugihan. Di sini saya akan membahas tentang pesugihan yang bertumbal manusia. Apa saja rahasia di balik pesugihan yang bertumbal akan saya kupas. Jadi, bagi kalian yang ingin melakukan pesugihan bertumbal manusia, pikirkan baik-baik. Karena memang yang akan dikorbankan adalah orang-orang yang Anda kasihi dan Anda cintai, serta orang-orang yang di sekitar kalian maupun jauh dengan kalian. Sebelum Anda melakukan pesugihan bertumbal manusia, pasti ada tata cara ritual yang mesti Anda persiapkan, serta Anda lakukan. Entah Anda lakukan sendiri, ataupun dengan komando sang juru kunci di tempat pesugihan. Berbagai sarana ritual pun mesti Anda persiapkan, seperti ubo rampe, serta wejangan-wejangan dari juru kunci tempat pesugihan tersebut. Adapun wejangan utama dari sang juru kunci, apa yang kita minta kepada sang makhluk tersebut, pasti ada imbalannya. Ya, imbalan nyawa manusia. Sang juru kunci hanya meneruskan pesan itu berdasarkan sang makhluk gaib yang telah memberitahukan keinginannya. Dan si pemuja harus menurutinya jika meminta sesuatu yang lebih dalam keinginannya. Tumbal nyawa ini bisa siapa saja. Namun, untuk yang pertama, mungkin bisa berasal dari keluarga sendiri. Bisa anak, saudara, orang terdekat. Dan ya, jika terlambat mencari tumbal, mungkin nyawa Anda sendiri akan menjadi jaminannya. Saya memiliki sedikit gambaran tentang pesugihan yang tak asing lagi di khalayak umum, yaitu pesugihan kera atau pesugihan monyet. Tempat pesugihan yang sangat sering disebut-sebut orang dewasa, pesugihan kera di daerah Banyuwangi, serta pesugihan kera di Ngujam.
Konon, jika sang pemuja lupa memberikan tumbal, maka di akhir hayatnya mereka akan menebusnya dengan berubah menjadi monyet atau kera. Ada juga cerita-cerita sedih dari para pengamat riwayat pesugihan tentang korban-korban penumbalan akibat pesugihan tersebut, yang katanya korban penumbalan itu menjadi kera yang diperbudak oleh siluman kera. Di sini yang diperlihatkan kepada khalayak umum tentang cerita perbudakan korban tumbal pesugihan. Dan mungkin ini juga telah diketahui sang penumbal atau pemuja siluman kera. Ada cerita tentang sepasang suami istri pengabdi pesugihan kera datang ke tempat pamujan untuk memberikan sesaji dan makanan kepada kera-kera di tempat pamujan. Suami istri ini sudah sukses melakukan segala ritual serta memberikan tumbal nyawa kepada sang siluman kera. Dalam ritual tersebut, pasutri itu mendapatkan kemajuan atas usaha dan bisnisnya yang mulai membaik dan mendapatkan untung yang sangat drastis. Namun, dalam kebahagiaan tersebut, mereka mesti merasakan sakitnya kehilangan orang terkasih, yaitu anaknya sendiri dengan usia yang masih balita. Suatu hari, di sekitar wilayah pamujan, pasutri ini datang kembali membawa plastik makanan berisi buah segar. Tapi, anehnya, begitu banyak kawanan kera yang ada di situ sama sekali tidak mendekat dan tidak mau menerima makanan dari pasutri tersebut. Hanya ada seekor kera betina yang datang menghampiri pasutri tersebut dan mengambil buah-buahan sambil mata yang menangis serta berkaca-kaca. Dalam hati pasutri tersebut merasa terenyuh serta iba melihat seekor kera yang menangis sambil menatap dalam-dalam mereka berdua. Mereka tak tahu bahwa itu kera jelmaan putrinya yang telah mati tertumbalkan. Tak lama, mereka mengingat masa ketika 4 bulan yang lalu memiliki putri balita yang telah meninggal dunia karena sakit yang menyerangnya tiba-tiba. Dalam kedekatan dengan seekor kera tersebut, pasutri merasa tidak seperti dekat dengan seekor kera, namun merasa seperti sedang melihat dan dekat dengan anaknya yang telah meninggal. Pasangan pasutri itu tidak tahu jikalau anak yang mereka tumbalkan menjadi kera. Di bulan-bulan selanjutnya, setiap malam-malam keramat, mereka selalu menyiapkan korban-korban tumbal untuk penumbalan selanjutnya. Mereka selalu menyiapkan nyawa orang lain untuk ditumbalkan. Semua perbuatan pasti ada karma yang berlaku. Setiap nafas kita merupakan tanaman yang terus tumbuh hingga akhirnya berbuah.
Di sini ada rahasia yang mesti saya buka tentang korban penumbalan menurut mata indigo dan kebatinan saya. Sang korban tersebut tidaklah disiksa, tidaklah diperbudak. Meskipun mereka berubah menjadi kera, mereka semua adalah anggota yang akan menjadi pasukan sang Raja Kera, yang tak akan kekurangan apapun dalam suatu pengayomannya. Dalam kurun waktu tertentu, roh mereka akan bebas untuk memilih jalan mereka melanjutkan perjalanan penebusan karma. Namun, tetap menjadi jaminan selama si pemuja hidup menikmati kekayaan dan kekuasaan duniawi yang telah diberikan sang siluman. Justru sebaliknya, jika sang pemuja pesugihan ini telah bertemu ajalnya, mereka inilah yang menjadi budak abadi yang disiksa, tak diberikan kesempatan untuk penebusan karmanya. Bahkan tidak akan diberikan pengayoman lagi karena mereka telah menghabiskan itu semua semasa hidupnya. Dan juga pemuja-pemuja ini akan menjadi bulan-bulanan dari para korban-korban tumbal yang telah bersemayam di tempat pamujan tersebut. Arwah atau roh-roh ini akan mendapatkan balasan dari mereka-mereka yang telah sakit hati akibat menjadi korban penumbalan itu. Saya lihat mereka dihempas, dipukul, disiksa, tak diberi kesempatan merasakan energi makanan di alam sana, dan akan berlarut-larut selamanya. Jangan bangga dulu menjadi sang pemuja pesugihan tumbal nyawa, karena yang kalian lihat tidaklah seperti kenyataannya, bahwa sesungguhnya sang pelaku pesugihan penumbalan nyawa di akhir hayatnya lah, di akhir ajalnya, mereka akan begitu tragis nasibnya. Apa yang kita tanam, maka cepat atau lambat pasti kita akan menuainya. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia.